Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustadz Ari Asyari, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang kami hormati orang tua wali siswa kelas 10 dan 11 SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Dan yang kami hormati calon wisudawan dan wisudawati tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Jumat 24 Juni 2022 kita dapat berkumpul di Aula SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dalam keadaan sehat dan berbahagia pada acara Wisuda Tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan, wali siswa, serta seluruh wisudawan wisudawati yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara pagi ini, izinkanlah saya, Dewi Ginasari Yumna, untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi. Acara kedua, sambutan Ketua Panitia Wisuda Tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Acara ketiga, laporan lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Acara keempat, prosesi wisuda. Acara kelima, sambutan Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian, pembacaan kalam ilahi, yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Bapak Fatih Rizky Wibowo, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam hidup dan kita semua mendapatkan bimbingan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara kedua yaitu sambutan Ketua Panitia.
kepada Bapak Miftahul Falah Islami, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, wali maupun orang tua siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, yang sama-sama kita hormati Ustadz Ari Asy'ari selaku guru pendamping tahfidz program tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, yang kita hormati bersama Ibu Titin Yulianti Prawesti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, beserta Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan, ananda dan peserta wisuda atau calon wisudawan wisudawati tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Marilah pada kesempatan kali ini kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan untuk bertatap muka untuk menyaksikan prestasi-prestasi anak-anak kita yang hari ini akan diwisuda, sekaligus mengambil hasil prestasi anak-anak kita selama belajar di tahun pelajaran 2021-2022 tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk pengikutnya yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mohon izin dan perkenankan kami mewakili panitia wisuda tahfidz untuk melaporkan beberapa hal yang telah kami lakukan sampai terlaksananya wisuda tahfidz hari ini, dan perkenankan kami selaku yang diamanai dalam hal keismubaan untuk mensosialisasikan beberapa hal yang menurut kami perlu kami komunikasikan kepada Bapak Ibu semuanya.
Sebelumnya kami laporkan pada wisuda tahfidz hari ini, alhamdulillah ada 9 peserta yang akan diwisuda, 8 dari siswa kelas 10 dan kelas 11 dan 1 dari karyawan. Jadi dari ini kami menunjukkan bahwasanya program tahfidz ini tidak semata-mata hanya untuk siswa, tapi untuk seluruh Civitas Akademika SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu guru kami yang ada di sini juga mengikuti program tahfidz itu, dan Ananda juga mengikuti juga. Sama-sama kami apresiasi dan sama-sama kami jadikan peserta wisuda jika syarat dan ketentuannya sudah tercapai. Yang akan diwisuda mulai dari yang hafal 1 juz sampai 3 juz. Kami bacakan yang terbanyak ada Ananda Hanifah Zahratul Jannah, sudah menghafalkan 3 juz, juz 30, juz 1 dan juz 2. Kemudian atas nama Ananda Muhammad Najmus Sakib Murtado, hafal 3 juz, juz 30, juz 1 dan juz 2. Yang lainnya berada di klasemen bawahnya. Untuk mengikuti wisuda tahfidz ini seperti apa atau alurnya? Ini kami sosialisasikan. Yang pertama, kami awali dari pendampingan, baik pendampingan dari tim pendamping maupun pendampingan dari pelatih. Jadi tadi kami ngobrol dengan beberapa wali, ternyata juga ada yang belum tahu ternyata di SMA Muhammadiyah 5 itu ada pendampingan. Pendampingannya pendampingan keismubaan yang meliputi pendampingan baca Quran, pendampingan ibadah, dan pendampingan tahfidz. Jadi ada 3. Pendampingan ibadah ya kami dampingi ketika melakukan ibadah wajib di sini. Untuk yang baca Al-Quran, kami mendampingi dan kami utamakan yang pertama yang masih membaca Iqra atau masih belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi kami bahasakan levelnya masih Iqra. Itu kami dampingi. Masing-masing kelas ada pendampingnya dan setiap siswa mempunyai hak untuk didampingi. Kenapa kami sampaikan hak? Karena Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali semuanya sudah memasrahkan ke kami. Itu bentuk komitmen kami untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Pak, kalau Ananda sudah bisa baca Al-Quran bagaimana? Ada pendampingan pelatih. Tadi yang membacakan Al-Quran salah satu pelatih tilawah. Jadi yang sudah bisa membaca Al-Quran itu kami dampingi untuk bisa seni membaca Al-Quran yang lain. Jadi sekolah mengarahkan seperti itu. Anak saya bisa tapi kok belum bisa tilawah. Nah ini perlu kami komunikasikan. Apakah pelatih kami tidak melatih Ananda atau Ananda ketika pas pelatihan ada saja alasannya. Jadi ini perlu kami komunikasikan supaya cita-cita kita bersama untuk mendidik anak-anak kita bisa tercapai. Kemudian yang sudah bisa baca Al-Quran tidak ikut tilawah tapi pengen mengikuti tahfidz, maka ada guru tahfidz. Di sini ada Ustadz Ari As'ari dari Pondok Muhammadiyah Ibnu Jurem. Jadi tahfidznya nanti didampingi oleh pendamping. Ketika sudah selesai dari target nanti akan dilanjutkan ke pelatih karena levelnya lebih tinggi. Jadi nanti ketika sudah selesai minimal 1 juz maka
ananda tersebut memiliki hak untuk ikut wisuda dan memiliki hak untuk mendapatkan reward atau beasiswa tahfidz sesuai dengan ketentuan. Tapi akan kami sampaikan rewardnya nanti di akhir. Nah, jadi rewardnya sesuai dengan target yang dicapai. Ini beberapa reward beasiswa yang disiapkan oleh sekolah. Rewardnya ini berasal dari beberapa nominal uang yang sudah Bapak Ibu bayarkan melalui uang kegiatan. Jadi beberapa persen dikembalikan lagi ke siswa, namun ada syaratnya supaya sama-sama memotivasi. Jadi ini siswa hafal 1 juz, kalau yang dihafalkan juz 30 minimal dapat 2 bulan. Boleh lebih atau tidak Pak? Boleh. Tapi programnya ada di program PPDB. Jadi beberapa ananda yang ketika kelas 10 kemarin masuk sini dengan menggunakan program tahfidz sudah kami berikan beasiswanya mulai dari 9 bulan sampai 12 bulan. Jadi tidak 2 bulan. 9 sampai 12 bulan. Kemudian nanti juz 1, juz 2, juz 3 dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh sekolah melalui SK. Apakah hanya siswa? Tidak, guru dan karyawan juga sama. Kalau pembayarannya sudah selesai bagaimana Pak? Kami berikan secara tunai. Jadi SPP-nya sudah bayar semuanya, bagaimana masih dapat? Kita berikan secara tunai. Namun arah sekolah adalah untuk menyelesaikan beberapa administrasi yang belum selesai terlebih dahulu. Jadi ini. Jadi Bapak Ibu jika merasa kok ada tunggakan dan lain sebagainya, ini sebagai salah satu gerbang untuk mendapatkan beasiswa. Salah satunya ini. Di sini ada catatan dan pengecualian. Tadi juz 30 yang sudah mendapatkan pada beasiswa tahfidz pada program PPDB, maka juz 30 tidak kami hitung untuk mendapatkan reward selanjutnya. Jadi hari ini ada peserta yang hafal 1 juz 30 di kelas 10 masuk SMA Muhammadiyah 5 dengan program tahfidz, maka tidak kami berikan yang 2 bulan, melainkan sebagai pengganti yang kemarin. Tapi kalau masuknya pakai jalur yang lain selain jalur beasiswa, maka akan kami berikan sesuai ketentuan yang tadi kami sampaikan. Pengecualian yang kedua, jika menyelesaikan 1 juz itu sudah berada di semester 6. 1 juz 30. Tapi 1 juz di juz 1 dan lain sebagainya selain juz 30 masih kami hitung. Tapi kalau 1 juz 30 maka tidak kami berikan. Kenapa demikian? Karena di kelas 12 ada target praktek mapel Al-Quran dan Ismuba itu hafal juz 30. Jadi sudah bukan motivasi tapi sudah jadi tagihan. Lah yang hari ini kelas 10 sudah tahfidz bagaimana Pak? Ya sudah, besok sudah selesai prakteknya. Jadi itu. Jadi kelas 10 targetnya hatam Iqra atau tuntas Iqra, kelas 11 mampu membaca Al-Quran, kelas 12 harus hafal juz 30. Ini indikator dari kami. Namun sampai saat ini belum bisa kami jadikan patokan sebagai syarat. Belum bisa baca Quran ya belum bisa naik ke kelas 11. Tapi rencana kami ini kami sosialisasikan kedua kalinya. Yang pertama ketika fortasi dan ini harapannya ketika nanti kita sudah saling memahami dan saling mengerti, itu bisa menjadi motivasi yang lain untuk ananda belajar lebih giat karena ada syarat-syarat tersebut. Kami perkenalkan para pendamping supaya Bapak Ibu tahu siapa pendamping putra-putri Bapak Ibu semuanya. Yang pertama pendamping kelas 10
MIPA 1 ada Bapak Arwan Sabditama, sarjana pendidikan. Saya minta tolong Pak Arwan jenengan berdiri biar terlihat. Nah, beliau Pak Arwan pendamping kelas 10 MIPA di tahun ini. Kalau naik kan nanti mengambil rapot. Kalau naik ke kelas 11 MIPA, besok pendampingnya tetap Pak Arwan. Jadi Pak Arwan ini pendamping dari kelas 10 sampai lulus. Jadi berkaitan dengan membaca Al-Quran, berkaitan dengan hafalan, khusus di kelas tersebut, tanya Pak Arwan insya Allah lebih menguasai dibanding tanya yang lain. Begitu nggih? Ini ada nomornya, nanti bisa komunikasi lewat nomor tersebut atau nanti bisa minta oleh kepada wali kelas. Pendamping kelas 10 IPS 1 ada Bapak Fadilah Solikin, sarjana seni. Ada di tengah-tengah itu tidak. Bapak Fadilah Solikin. Di situ sudah ada nomornya, monggo bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya ada di kelas 10 IPS 1. Kelas 10 IPS 2 ada Bapak Imam Wisnu Aji Saputra, sarjana pendidikan. Derek Pak Imam, minta tolong. Nah, beliau Bapak Imam Wisnu Aji Saputra, pendamping kelas 10 IPS 2 dan besok akan menjadi pendamping kelas 11 IPS 2. Untuk pendamping kelas 11 MIPA 1 ada Bapak Yoga Eka Junianto, sarjana pendidikan. Handerek Pak Yoga. Nah, beliau yang ada di belakang pakai masker putih berpeci. Pak Yoga besok akan melanjutkan ke kelas 12 MIPA 1. Selanjutnya ada Ibu Nur Indah Astuti, sarjana pendidikan. Bu Indah, oh jadi among tamu, oke. Untuk wali pendamping kelas 11 IPS 1 ada Ibu Sri Wahyuni Setiawati, sarjana pendidikan. Niki ibunya beliau. Dan yang terakhir Bapak Alfian Tias Kurniawan, sarjana pendidikan, pendamping kelas 11 IPS 2. Jadi monggo, andai kata ada beberapa hal yang ingin dikonsultasikan, silakan bisa menemui para pendamping tersebut atau bisa menemui wali kelas masing-masing. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kami mohon maaf apabila beberapa program kami yang sudah kami sampaikan kemarin ada beberapa yang terlewat. Salah satunya adalah memberi kesempatan Ananda untuk ikut merasakan belajar di pondok pesantren. Jadi rencananya kemarin yang mau merasakan belajar di pondok pesantren, hafalan full di pondok pesantren, kemarin sudah kami rencanakan dan bekerja sama dengan pondok pesantren Muhammadiyah Ibnu Jurem, karena ada beberapa hal, utamanya ada beberapa santri yang positif COVID, akhirnya sampai saat ini ditunda dan akhirnya di tahun ini tidak berjalan. Semoga bisa berjalan di tahun yang akan datang. Apabila Ananda putra-putri Bapak Ibu berkenan atau ingin ikut merasakan nuansa pesantren, boleh mendaftarkan melalui wali kelak maupun pendamping. Besok kami atur untuk waktunya, semoga bisa terlaksana. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya memenuhi undangan dari sekolah. Kami selaku panitia memohon maaf apabila dalam kami menyelenggarakan kegiatan ini banyak kekurangan, baik yang tidak kami sengaja maupun luput dari kuasa kami. Kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang Ananda hari ini mengikuti wisuda, semoga menuai keberkahan atas ilmunya dan apa yang sudah dihafalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Miftahul Falah Islami, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan yang telah memberikan sambutan, dan selamat kepada para calon wisudawan dan wisudawati tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Acara selanjutnya, laporan Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Kepada Bapak Yoga Eka Junianto, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, Ibu Titin Yulianti Parawesti SPD MPD, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Ismuba, Bapak Miftahul Falah Islami SPDI MPD. Kami hormati Bapak Ari As'ari selaku Pembina Program Tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, tak lupa para wali siswa, orang tua wali siswa kelas 10 dan kelas 11 SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan wisuda tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta tahun ajaran 2021-2022. Tak lupa salawat salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenan kami dari Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta menyampaikan laporan. Tapi sebelumnya ini kok nggak bisa nih, Pak Hanafi? Punten. Oh, di freeze Pak ini? Enggak kok. Ngelek. Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Nggih. Malah. Nanti udah ya. Karena mungkin karena tidak mau ya sudah. Mungkin perlu kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kami di layanan Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Perlu kami sampaikan bahwa kantor Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Jogja itu baru terbentuk tahun 2021. Jadi kurang lebih baru 1 tahun. Tentunya segala terkait dengan Lazis ya, layanan lembaga amil zakat infak sedekah di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta itu dikelola dan istilahnya dihimpun oleh kami layanan Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan terkait dengan perolehan dan penghimpunan
Layismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Sebentar. Mohon izin menyampaikan slide. Bisa Pak. Apa? Sini tuh. Ini udah. Nah. Oh ini buat dua ya. Mana? Apa? Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, malah iki gambarnya. Alhamdulillah. Nggih. Baik Bapak, akan kami laporkan terkait dengan akan kami sampaikan terlebih dahulu program-program yang sudah kami laksanakan terkait dengan Lazismu 1 tahun ini, jadi tahun 2021 sampai 2022 di bulan Juni sampai bulan Juni tahun ini. Yang pertama adalah pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua yaitu bakti sosial pentasyarufan kurban. Kemudian bakti sosial siswa berprestasi siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Kemudian bakti sosial di Kelurahan Banyuroto, Nanggulan, Kulon Progo, mohon maaf ada typo. Kemudian zakat fitrah dan infak sodakoh Ramadan 1443 Hijriah. Kemudian tabungan kurban dan infak kaleng dan kotak. Baik Bapak Ibu, terkait dengan penerimaan Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta selama 1 tahun ini kami menghimpun dana sebesar 45.626.090 rupiah. Sebesar 45.626.090 rupiah, alhamdulillah. Dengan rincian infak sodakoh dari Bapak Ibu sekalian sebesar, dan terutama juga siswa yang beberapa kami surati melalui wali kelas sebesar 18.397.100 rupiah. Kemudian bakti sosial ini ada beberapa yang kemarin ketika di bulan April sebelum puasa, Maret sebelum puasa itu kami menghimpun dana sebesar 7.755.000. Kemudian kurban tahun lalu sebesar 14.175.000 rupiah. Kemudian dari Lazismu UMY alhamdulillah kami juga mendapat dana sebesar 750.000 rupiah dan hak amil dari Lazismu Kota. Jadi ada beberapa dana yang dari kebetulan kan Lazismu itu kan bertingkat Bapak Ibu, jadi dari tingkat sekolah atau amal usaha, kemudian daerah itu di kota, kemudian wilayah, provinsi dan pusat ya. Jadi ada beberapa dana yang kami tasarufkan ke Lazismu Kota, dan itu ada hak amil yang diterima dari masing-masing pentasarufan di kota itu sebesar 10%. Dan kami mendapatkan 548.990 rupiah. Dan hak amil ini kami gunakan 100% tidak untuk kami, tetapi kami gunakan untuk pelaksanaan pembelian sarana dan prasarana. Contohnya beli kaleng, kemudian beli banner dan lain sebagainya.
Jadi kami tidak menggunakan hak amil ini untuk kami sebagai amil nggih Bapak Ibu. Kemudian zakat mal sebesar 3 juta dan lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Kemudian terkait pelaksanaan Idul Kurban, kami ada 2 Bapak Ibu kegiatan yang kami laksanakan, yaitu yang pertama adalah kegiatan pelaksanaan Idul Kurban 1442 Hijriah dengan jumlah penghimpunan sebesar Rp7.925.000. Ini terbagi menjadi 2, yaitu dari sekolah dan dari siswa, dengan pentasarufan sebesar 707.750.000. Itu kami titipkan di Masjid Nurul Huda Kompleks Purwodiningrat yang berkolaborasi dengan SD dan SMP. Kemudian untuk ke Layismu PDM Kota besar 2.750.000, kemudian Panti Asuhan Al Amin Yogyakarta 2,5 juta dan kepanitiaan. Sisa saldo pentasarufan 175.000 yang akan kami gunakan sisa saldo ini untuk korban tahun ini, karena memang dari pelaksanaan Idul Kurban itu ada yang namanya dana terikat dan tidak terikat. Ketika kami menghimpun untuk korban, maka dana itu ya untuk korban, tidak bisa untuk yang lainnya. Sepertinya nanti ada beberapa yang sisa-sisa saldo terkait dengan pelaksanaan bakti sosial, maka itu akan kita gunakan untuk bakti sosial di tahun ini, maksud tahun ajaran 2022-2023. Kemudian yang kedua yaitu pentasarufan korban terkait dengan beasiswa untuk siswa-siswa kita Bapak Ibu, siswa-siswa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, yaitu sebesar 7.500.000. Jadi yang 14 juta tadi 7 juta sekian untuk kita tasarufan keluar, kemudian 7.500.000 kita gunakan untuk pentasarufan korban. Mengapa? Karena kemarin kebetulan ini tahun 2021 ini kan masih dalam kondisi Covid yang luar biasa, Masya Allahnya. Nah, ini dari pimpinan pusat, Layismu pimpinan pusat itu mengeluarkan edaran untuk kemudian tidak seluruhnya ditasarufkan dalam bentuk hewan kurban, tetapi karena juga ini kita sebagai bawahan yang di bawah harus manut seperti itu, kami tasarufkan untuk pelaksanaan beasiswa siswa. Beasiswa untuk siswa kurang lebih ada 20 siswa yang dipilih, yang terpilih dari masing-masing kelas 10 sampai kelas 12 kita adakan beasiswa ini sebesar Rp7.500.000. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pentasarufan yang kedua yaitu siswa berprestasi. Ini untuk 20 siswa kelas 10 sampai kelas 12 sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah bakti sosial pada waktu sebelum puasa Ramadan, kurang lebih bulan Maret kemarin, yaitu kami alhamdulillah dapat menghimpun sebesar Rp7.755.000 dari Bapak Ibu guru karyawan, kemudian dari pihak eksternal, kemudian dari Bapak Ibu orang tua wali dan tentunya siswa. Yang jumlah kita tasarufkan adalah sebesar Rp7.428.450. Ini bentuk bakti sosialnya adalah dalam sembako Bapak Ibu. Kita wujudkan 50 sembako untuk saudara-saudara kita di daerah Nanggulan Banyuroto. Kenapa kami memilih Banyuroto ini di bakti sosial eksternal kita? Yaitu salah satunya adalah rekomendasi dari Layismu wilayah DIY, karena yang kemudian dispokan ke Layismu Kulon Progo dan dispokan lagi ke daerah Nanggulan, karena di daerah sana itu masih banyak, mohon maaf, kristenisasi, bahkan ada sebuah pusat kristenisasi di daerah Nanggulan. Jadi ini alhamdulillah bisa kita bersama-sama mengurangi lah itu istilahnya beban dari saudara-saudara kita yang ada di daerah Nanggulan Kulon Progo. Ini sebesar 50 paket.
Dan ini juga berkolaborasi dengan teman-teman dari adik-adik kita, siswa-siswi kita dari IPM dan DKP. Ada sisa dana sebesar Rp326.550. Ini nanti insya Allah akan kami gunakan untuk bakti sosial di tahun ini, maksud tahun ajaran 2022-2023. Terus kemudian perolehan zakat, infak dan sodakoh Ramadan 1443 Hijriah kemarin, alhamdulillah Lajismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta menerima zakat sebesar 184 paket beras dengan per paketnya sebesar 2,5 kilo atau alhamdulillah 460 kilogram beras. Nah, ini kami tasarufkan kepada siswa-siswi yang berhak. Kemudian yang kedua dari kompleks, jadi kami Lajismu kompleks dari SD, SMP, SMA, TK itu mengadakan pentasarufan ke warga sekitar. Dan yang ketiga adalah ke pihak eksternal. Kemudian perolehan infak sodako selama Ramadan alhamdulillah sebesar Rp2.589.200. Dengan pentasarufan infak sodako kemarin kami tasarufan ke salah satu amal usaha Muhammadiyah yaitu TK Abategarjo yang sedang pembangunan. Kemudian untuk sisanya akan kita tasarufkan di program ini tahun ini insya Allah. Kemudian terkait administrasi keuangan alhamdulillah yang sudah kami sampaikan di awal, untuk tahun ini alhamdulillah Lajismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta berhasil menghimpun sebesar Rp46.626.090 dan yang sudah ditasarufkan serta pengeluaran sebesar Rp36.105.150. Tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu guru, karyawan sekolah dan Bapak Ibu wali yang alhamdulillah menitipkan sedikit hartanya ke kantor layanan Lajismu untuk diolah kemudian ditasarufkan kepada yang berhak. Untuk sisa saldo yang kurang lebih sekitar 9 jutaan itu akan kami gunakan untuk program tahun ini, tahun 2022-2023. Kemudian terkait program Bapak Ibu, kami akan insya Allah di tahun ajaran 2022-2023 dan insya Allah karena pembelajaran juga sudah mulai offline, yaitu akan ada infak kaleng dan kotak. Ini nanti insya Allah akan kami sosialisasikan kepada anak-anak untuk melatih anak-anak kita dalam menyisihkan sedikit uang jajannya, uang sakunya yang nanti akan tentunya pengelolaan juga akan kembali kepada warga sekolah. Kemudian yang terakhir terkait tabungan korban, ya, alhamdulillah kami juga sudah memulai sejak tahun lalu dan ini sudah diikuti oleh kurang lebih Bapak Ibu guru karyawan, ya, alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah mengikuti program ini. Tentunya ini program ini akan kami perluas tidak hanya di Bapak Ibu guru karyawan tetapi juga kepada Bapak Ibu wali siswa. Terkait dengan tabungan korban ini, pentasarufannya itu bisa di kampung Bapak Ibu. Jadi kami hanya menghimpun saja, istilah menabung, nanti programnya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, maksimal 5 tahun. Nah ini nanti bisa misal yang sudah terbiasa korban di rumah, misal untuk kemudian ya istilahnya memudahkan dalam menghimpun seperti itu ya, nabung itu nanti bisa melalui kantor layanan Lajismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan pelaporan kami dari Lajismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Tentunya masukan, saran dan lain sebagainya kami mintakan kepada Bapak Ibu semuanya agar kemudian layanan Lajismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta ini bisa transparan dan tentunya akuntabel. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Yoga Eka Junianto, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan laporan Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Acara selanjutnya yaitu Wisuda Tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Kepada seluruh calon wisudawan dan wisudawati tahfidz dimohon untuk mempersiapkan diri. Kepada Ibu Titin Yulianti Prawesti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, dan Ustadz Ari Asyari, Magister Pendidikan, selaku Guru Tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Wisudawan pertama, Ananda Anissa Larasati Salsabila, dengan tahfidz juz 30. Putri dari Bapak Suwandi dan Ibu Rulijana Prihatmari. Tempat tanggal lahir Bantul, 27 Oktober 2006. Moto hidup, be as yourself as you want. Ananda Hanifah Zahratul Jannah, dengan tahfidz juz 1, juz 2, dan juz 30. Putri dari Bapak Ganjar Wasisto dan Ibu Agustina Purlina. Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 8 April 2005. Moto hidup, ingatlah saat hidup tak berjalan sesuai keinginan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti punya jalan terbaik. Ananda Muhammad Akmaluddin, dengan tahfidz juz 30. Putra dari Bapak Muhammad Naseh dan Ibu Zaitun. Tempat tanggal lahir Tegal, 22 Oktober 2004. Moto hidup, bersyukur walaupun sedang tidak baik-baik saja. Ananda Azri Nasir Sipayung, dengan tahfidz juz 30. Putra dari Bapak Amrizal Sipayung dan Ibu Husnul Hidayah. Tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Juli 2005. Moto hidup, karena sholat hal terpenting, maka lakukan dengan optimal. Ananda Muhammad Rizkul Akbar, dengan tahfidz juz 29 dan juz 30. Putra dari Bapak Barudin dan Ibu Suyamti. Tempat tanggal lahir
Purbalingga, 18 November 2004. Moto hidup, harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Ananda Hamam Abdussalam Al-Abiyi dengan tahfidz juz 30. Putra dari Bapak Ahmad Syarifuddin dan Ibu Ernawati. Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 November 2003. Moto hidup, selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Ananda Arif Rifki Ar-Rasyid dengan tahfidz juz 1 dan juz 30. Putra dari Bapak Suwandi dan Ibu Rulijana Prihatmari. Tempat tanggal lahir Bantul, 13 Juli 2005. Moto hidup, memanfaatkan waktu agar memiliki hidup yang berkualitas. Ananda Muhammad Najmu Sakib Murtado dengan tahfidz juz 1, juz 2, dan juz 30. Putra dari Bapak Irfan Virgianto dan Ibu Kurnia Rahmawati. Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 22 April 2004. Moto hidup, belajar tidak hanya di sekolah. Bapak Wahyu Baruno, karyawan SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Putra dari almarhum Bapak Seto Gandhi dan Ibu Masturi. Tempat tanggal lahir Bantul, 1 September 1984. Moto hidup, bahagia itu sederhana. Prosesi wisuda telah usai. Kepada Ibu Titin Yulianti Prawesti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, dan Ustadz Ari Asyari, Magister Pendidikan, selaku Guru Tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, dipersilakan untuk naik ke atas panggung kembali.
Kepada seluruh hadirin, berikut kita saksikan demonstrasi hafalan wisudawan dan wisudawati tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له
الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada seluruh wisudawan dan wisudawati tahfidz yang telah mendemonstrasikan hafalan. Semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta dipersilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Kepada Ibu Titin Yulianti Prawesti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ari Asy'ari, Magister Pendidikan selaku guru pendamping program tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan segenap Civitas Akademika SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10 dan 11 SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di aula sekolah kita ini. Tidak lupa kami sampaikan sapaan hangat kepada Ananda wisudawan wisudawati program tahfidz yang baru saja kita wisuda bersama-sama, kemudian mendemonstrasikan beberapa ayat dan surat yang telah mereka hafalkan selama mengikuti program tahfidz di sekolah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah, inayah dan limpahan karunia kita diberi kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga pada hari ini bertepatan dengan 24 Juni 2022 kita bisa dipertemukan di aula SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta ini untuk dua keperluan yang insya Allah dua-duanya baik, begitu nggih. Selanjutnya sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama juga kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri undangan dari sekolah yang kami sampaikan melalui Bapak Ibu wali kelas. Penerimaan rapot kita hari ini kita buat istimewa karena bersamaan dengan pelaksanaan wisuda tahfidz. Dan alhamdulillah Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti serangkaian kegiatan wisuda ini. Sebelum nanti selanjutnya Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk menuju kelas masing-masing sesuai dengan kelas Ananda biasanya belajar, untuk menerima laporan dari sekolah dalam bentuk laporan hasil belajar berupa dokumen rapot, gitu nggih Bapak Ibu. Hari ini sekolah menyelenggarakan wisuda sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban karena SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta di tahun pelajaran ini berkomitmen untuk menyelenggarakan program tahfidz yang mudah-mudahan mohon doa restunya Bapak Ibu, semoga kami diberi kemudahan, diberi jalan untuk selanjutnya bisa membuka kelas tahfidz. Jadi kalau program tahfidz menika kita lakukan melekat untuk semua kelas, begitu nggih. Mudah-mudahan di tahun ajaran berikutnya kami diberi kemudahan akses juga untuk bisa membuat kelas khusus tahfidz supaya anak-anak semakin semangat dan semakin terfasilitasi untuk bisa meningkatkan hafalan mereka, begitu nggih. Nah, acara pada hari ini mungkin terkesan ataupun terlihat sederhana begitu, tapi sungguh kami ingin menyampaikan rasa bangga kami kepada anak-anak dan kepada komitmen Bapak Ibu yang telah memotivasi, mendampingi anak-anak sehingga bisa diwisuda. Mudah-mudahan tahun yang akan datang mereka yang hari ini diwisuda bisa diwisuda kembali dengan tambahan juz yang baru, dan kemudian Ananda yang hari ini belum bergabung bisa bergabung sehingga jumlah wisudawannya semakin banyak, gitu nggih. Termasuk Bapak Ibu guru dan karyawan juga semoga partisipasinya akan
bisa semakin optimal. Tentunya upaya kita yang kita lakukan hari ini berharap betul sekolah supaya nanti bisa meningkatkan motivasi anak-anak. Oh ternyata saya kalau sudah mengikuti program tahfidz kemudian ada ya wisudanya begitu ya. Mudah-mudahan itu berkesan sehingga bisa menumbuhkan motivasi. Kami derek Bapak Ibu orang tua wali menyelaraskan langkah bersama kami untuk memotivasi anak-anak. Ayo diingatkan anak-anak untuk selalu meningkatkan hafalan mereka. Karena meskipun nanti tidak sampai pada puncak prosesi wisuda, tetapi mereka tetap memiliki kewajiban sebelum lulus dari SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta ini, kita berharap bersama setidaknya juz 30 bisa dihafal begitu nggih, dan itu memang butuh motivasi dan pendampingan kita secara sinergi begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya ini kita lakukan juga sebagai upaya memberikan bekal kepada Ananda sebagai upaya membentuk mereka menjadi pelajar Muhammadiyah, karena saya yakin betul ketika mereka memenuhi hari-hari mereka dengan kegiatan menghafal Al-Quran dan apalagi nanti mengamalkan apa-apa yang kemudian diajarkan di dalam Al-Quran, mereka tidak sempat kok berpikir untuk dalam tanda kutip nakal gitu ya. Karena isi pikiran dan hatinya sudah dipenuhi bagaimana caranya saya bisa menghafal, bagaimana caranya saya bisa menerapkan apa yang diajarkan Al-Quran. Maka itu beteng sebetulnya untuk mendidik ataupun membekali anak-anak menjadi pribadi yang unggul begitu nggih. Selain itu reward yang diberikan sekolah berupa beasiswa mudah-mudahan barokah untuk semuanya, memotivasi juga untuk anak-anak dan orang tua begitu ya. Mungkin kalau anak-anak kurang termotivasi ya orang tuanya yang kami harapkan termotivasi begitu ya, karena anak-anak lah ini uangnya nggak dikasihkan saya kok Bu gitu ya. Nah tetapi kemudian mudah-mudahan anak-anak juga berpikir bahwa ini meringankan beban dari orang tua begitu. Dan sekolah mohon maaf mungkin jika jumlah reward yang kami berikan belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ananda maupun Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami selalu bisa meningkatkan diri, meningkatkan layanan, termasuk juga reward yang kita berikan kepada Ananda. Selain itu Bapak Ibu, tadi dari Kepala Layanan Lazismu SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta sampun atur pangandikan memberikan laporan kepada Bapak Ibu tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Lazis SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Kalau tadi disampaikan ada infak yang kemudian dihimpun, ada sodakoh yang dihimpun, kemudian dana kurban ataupun tabungan kurban yang dihimpun, yang kemudian diupayakan ditasyarufkan sesuai dengan siapa saja yang berhak menerima. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diparingi lancar rizkinya, kemudian bisa berpartisipasi menyisihkan sebagian infak sodakoh yang biasanya mungkin disalurkan sendiri melalui masjid yang ada di rumahnya atau diberikan langsung kepada penerimanya. Kami menghimbau mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Untuk tabungan kurban itu sebetulnya Bapak Ibu, niki saya curhat jane ajeng nyontoni ning nggih isin gitu ya. Kalau anak kita sekolah di SMA MUMA ini selama 3 tahun, kok Bapak Ibu mengikuti tabungan korban yang program 3 tahun, niku jane enteng loh Bapak Ibu. Besaran setorannya 100.000 ya Pak berarti. 1 bulan hanya menyisihkan 100.000. Nanti begitu Ananda lulus dari SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, menerima kabar gembira kelulusan Ananda, mendapatkan ijazah dari SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta, sekaligus Bapak Ibu bisa menjadi sohibul kurban. Boleh diatasnamakan Bapak Ibu, boleh diatasnamakan Ananda sebagai hadiah atas kelulusannya berproses di sekolah ini. Itu saya rasa hadiah yang mengharukan untuk anak kita begitu nggih. Dan Bapak Ibu boleh menyalurkan melalui Lazismu SMA Muhammadiyah 5, boleh juga disalurkan sendiri kalau biasanya di masjid begitu.
Lah niki pun kasep Ibu, anak kula pun naik kelas 11. Enggak apa-apa Bapak Ibu, hadiahnya dipending 1 tahun begitu. Atau dipending 2 tahun. Atau ikut yang 1 atau 2 tahun begitu. Ini himbauan dari kami. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, selain Lazis yang memfasilitasi pentasyarufan infak, sodakoh, zakat, dan kurban, kemudian kami juga ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semua, karena saya rasa ini juga pertemuan tatap muka terlengkap dibanding sebelumnya yang biasanya tatap layar gitu ya, biasanya kan yang dilihat layar HP atau layar laptop. Kami ingin memperkenalkan bahwa SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta menika memiliki unit usaha sekolah yang bernama Muma Business Center. Snack yang ada di hadapan Bapak Ibu itu salah satu yang digarap oleh badan usaha milik sekolah bernama Mumanis Kitchen begitu ya. Nek coro bosone kula nggih dapur Mumanis gitu. Itu kami berupaya untuk menggeliatkan sisi kewirausahaan baik dari Ananda maupun Bapak Ibu guru karyawan. Kita melayani snack box, nasi box begitu nggih mbok menawi Bapak Ibu nanti ada yang kagungan hajat bisa bekerja sama dengan sekolah ngurip-uripi keluarganya sendiri begitu nggih. Ini kami nderek mohon izin memperkenalkan. Pemesanannya boleh dilakukan melalui Bapak Ibu wali kelas yang selanjutnya akan dikomunikasikan. Sebagian dari hasil keuntungan dari Mumanis itu kita lakukan bagi hasil dengan sekolah, sebagiannya lagi untuk membesarkan unit usaha tersebut. Yang bagi hasil ke sekolah insya Allah akan kami wujudkan dalam bentuk peningkatan layanan kepada seluruh warga sekolah gitu. Karena itu salah satu manfaat badan usaha milik sekolah yang memang sekarang ini sudah eranya sekolah memiliki unit usaha begitu sebagai salah satu sumber pemasukan sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu, ini karena momen bertemu dengan Bapak Ibu itu kami ingin menjalin sinergi dengan Bapak Ibu, berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Kalau tadi Mas Murtado memiliki moto hidup, apa tadi Bu MC motonya? Belajar tidak harus di sekolah begitu. Itu seorang Mas Murtado saja memiliki kesadaran seperti itu. Maka mari kita kembali meletakkan bahwa memang pilar-pilar pendidikan itu ada 3 nggih Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu orang tua tidak bisa mendidik anaknya sendirian, tidak bisa. Karena kita ini adalah bagian dari masyarakat, bagian dari sekolah, bagian dari keluarga. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan pada diri kami pribadi, kepada Bapak Ibu guru karyawan dan kepada seluruh Bapak Ibu orang tua wali bahwa kewajiban mendidik anak-anak kita itu diletakkan kepada 3 pilar, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kita optimalkan ya yang 2 dulu. Karena ketika di masyarakat ya berarti kita harus melibatkan lagi pihak di luar dari diri kita. Tetapi yang 2 pilar, sekolah akan selalu berusaha optimal Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan masukan kepada sekolah, Bu, mbok anak saya itu diberi motivasi seperti ini atau diberi layanan seperti ini. Monggo, sekolah terbuka menerima masukan dari Bapak Ibu. Dan sekolah juga berharap pilar keluarga yang sebagai pilar pertama dan utama menika mari kita tingkatkan. Meskipun sekolah menyadari betul, utamanya Bapak Ibu orang tua wali yang bekerja, mungkin dari pagi ya, jam 6 sudah tindak, jam setelah asar jam 4 atau jam 5 mungkin baru kondur, interaksinya dengan anak-anak terbatas, tapi mudah-mudahan tetap harus bisa kita optimalkan. Himbauan dari Dinas Dikpora dan Kepolisian bahwa jam 10 malam itu batas terakhir anak-anak ada di luar rumah. Itu monggo kita ingat betul dan kita taati, begitu nggih. Kalau jam 10 sudah harus ada di rumah berarti jam 9 sudah harus diminta untuk pulang. Karena kan perjalanan mereka untuk dari lokasi sampai ke rumah itu jangan sampai lebih dari pukul 10, begitu nggih Bapak Ibu.
Adi saya sudah matur yang terakhir ning kita saya enten terakhir melih nyuwun sewu. Terkait dengan layanan yang diberikan oleh sekolah, maka kita kembali saling mengingatkan bahwa antara sekolah dengan orang tua sama-sama memiliki hak dan kewajiban, termasuk anak. Anak memiliki hak belajar di sekolah, begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian sekolah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi anak-anak belajar di sekolah. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah, begitu nggih. Kemudian ketika kita bicara hak, orang tua juga memiliki hak untuk mendapatkan laporan dari sekolah tentang progres. Maka kalau Bapak Ibu tidak pikantuk laporan yang sering, kok ini kok wali kelasnya tidak pernah lapor ke saya ya, anak saya itu sok telat mboten, sok nggarap tugas mboten. Silahkan Bapak Ibu boleh meminta hak Bapak Ibu. Ditanyakan secara personal kepada wali kelas bagaimana perkembangan anak saya. Jangan sampai tidak tahu, begitu nggih. Dan kemudian Bapak Ibu juga memiliki kewajiban untuk membayarkan administrasi kepada sekolah yang itu merupakan hak sekolah. Kalau sekolah kemudian memberikan edaran kepada Bapak Ibu menjelang ujian, menika dalam rangka kita saling mengingatkan hak dan kewajiban kita. Dados kula ampun didukani nggih Bapak Ibu. Bu kepala ki angger ngirimi surat om dino menagih duit gitu ya. Itu sebetulnya ya kami itu badhe nyuwun hak, tapi kan kami tidak mungkin mendatangi satu-satu Bapak Ibu. Maka kami menyampaikan melalui surat. Mudah-mudahan kita sekolah, orang tua dan anak-anak sama-sama diberi kemudahan untuk melaksanakan hak dan kewajiban kita masing-masing. Karena kita harus yakin Bapak Ibu, selama kita optimal melaksanakan kewajiban kita, maka campur tangan Allah untuk memberikan hak kepada kita itu pasti akan sinergi. Kita harus sama-sama meyakini itu. Dan sama-sama harus saling mengingatkan untuk bisa memenuhi hak dan kewajiban kita masing-masing. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri wisuda tahfidz pada hari ini sebagai bentuk apresiasi sekolah kepada Ananda dan kepada orang tua. Mekaten atur kula, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita ini mendatangkan manfaat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titin Yulianti Prawasti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang telah memberikan sambutan dan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati tahfidz. Semoga selalu berprestasi. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, kami informasikan bahwa Bapak Ibu wali siswa akan mengambil hasil belajar siswa di ruang kelas masing-masing, ya, yang akan didampingi oleh wali kelas. Untuk kelas 10 MIPA dan 10 IPS naik melalui tangga sisi timur menuju lantai 2. Untuk kelas 11 MIPA 1, MIPA 2 dan IPS 1 naik melalui tangga sisi utara menuju lantai 3. Sedangkan kelas 11 IPS 2 di lantai 1 menuju ke ruang pertemuan yang berada di gedung sisi timur. Marilah kita tutup acara wisuda tahfidz SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.